tak segera menjawab pertanyaan Bagas. Ia memilih mengambil air putih dan segera meneguknya juga. Di sana, kakak berada itu terdiam cukup lama. Sesekali saling melirik dan kembali memalingkan muka. Apa? Tukas Bagas setelah sekian lama terdiam. Naila menarik nafas panjang, lantas menatap kakak lelakinya dengan dahi berkerut. Tidak apa-apa, sahutnya ketus. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Bagas gusar. Lah, emang kenapa? Aneh. Karena Hanum, tanya Bagas dengan kedua alis yang menyatu. Naila kembali terdiam, mendengus, dan sambil berlalu ia berkata sinis. Pikir saja sendiri. Dengan langkah panjang, ia bergegas masuk kamar. Bahkan putri Pak Handoko itu sempat membanting pintu, memaksa Bagas menggeleng dari kejauhan. Kenapa? Tanya Dika, menoleh menatap Naila yang terlihat kesal dengan muka masam. Naila sempat menatap suaminya yang tengah duduk bersandar di ranjang. Namun tak lama, sebelum akhirnya berlalu dan duduk di kursi dekat jendela. Ada masalah apa lagi? Tanyanya kembali. Namun istrinya itu tetap diam, dengan wajah menghadap keluar. Melihat Naila yang tengah berusaha menahan air mata, Dika merasa prihatin dan segera menghampirinya. Ada apa? Tanyanya lembut, sembari menekuk lutut. Kini istrinya itu tertunduk lama. Mas Bagas, sahutnya gemetar. Suaranya tak jelas, mengambang. Namun cukup bagi Dika mengerti apa yang tengah terjadi. Mas Bagas tidak mungkin melakukan, ucap Dika terhenti. Aku bisa melihat kecurangan mereka, bantah Naila cepat, mendelik dengan pelupuk mata yang berkaca-kaca. Dika diam dan hanya mampu menarik nafas panjang, lalu tertunduk. Tak lama sebelum akhirnya tersenyum dan mengelus kepala istrinya. Ia mencoba menguatkan, meski dalam hatinya tengah bergemuruh tak tenang. Sudahlah, cukup ikhlas, dan semua akan baik-baik saja, ucap Dika seketika membuat Naila menyatukan kedua alis. Urat wajahnya menegang dengan rahang bergemertuk. Ikhlas, baik-baik saja. Apa yang akan baik-baik saja, Mas? Dengan masalah yang sedang menimpa keluargaku, kenapa hanya itu yang selalu kau ucapkan? Serengkah Naila gusar. Kali ini ia benar-benar menangis dan seketika meremas dada yang terasa perih. Hatinya terjabik. Ia berusaha kuat. Ia seperti harapan ibunya. Namun semua terasa menyakitkan. Saat keluarga dan sahabat yang ia anggap dekat ternyata tak ubahnya sekumpulan pengkhianat. Jangan dimasukkan dulu, tunggu air mendidih, nanti kulitnya lengket, ucap Bu Sumarni. Ia nampak sejenak menatap putrinya dan kembali mengupas bawang putih di tangan. Pakai centong, kecilkan apinya, taruh pelan-pelan biar tidak retak, ucap ibunya kembali. Kalau air telah mendidih dan Naila hendak memasukkan beberapa butir telur untuk merebusnya. Dengan tarikan nafas panjang, Naila sempat mendengus. Entah mengapa, saat bersama ibunya, rebus telur pun menjadi rumit. Namun ini ibunya. Apapun yang dikatakan, Naila tahu pasti ada alasannya. Oh ya, jangan lupa langsung rendam dalam air es setelah telur matang, biar gampang dikupas, imbuh Bu Sumarni kembali. Naila tersenyum, dalam diam menatap ibunya.
lama, lalu menggeleng dan kembali melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Rebus selama 15 menit. Matangnya sempurna, lebih padat karena mau diolah lagi biar tidak hancur, ucap ibunya tadi. Sembari menunggu telur matang, Naila menghampiri ibunya dan segera menghaluskan bumbu yang sudah disiapkan. "Bapak belum bangun, Bu?" tanyanya, yang dijawab Bu Sumarni dengan gelengan kepala. Beliau tersenyum dan memilih mengecek nasi untuk yang baru saja matang. "Tadi Ibu lihat Bapak mau ke masjid, jamaah subuh, mungkin tidur lagi," sahutnya setelah beberapa saat tak segera menjawab. "Hanum?" tanya Naila dengan dahi berkerut. Bu Sumarni menggeleng. Bahunya terangkat sedikit. "Ibu tidak tahu, Dok. Dari tadi belum melihat Hanum. Bisa jadi kurang enak badan. Biasa kan hamil muda. Pasti merasa mual di pagi hari," sahut beliau ringan. Naila diam dan sesekali menghembuskan nafas berat. Putri Pak Handoko itu seperti melamun dengan tatapan lurus ke depan. "Dok," panggil Bu Sumarni, seketika membuat Naila tersentak. "Iya, Bu," jawabnya tergagap, sekilas menatap ibunya, lalu segera menuang bumbu yang telah halus ke dalam mangkuk kaca kecil. "Tolong ambilkan gelas bapakmu ya." Sepertinya beliau sudah bangun. "Baik, Bu," sahut Naila seraya bangkit, mengambil cangkir putih berbahan keramik dari rak. Tepat setelah Naila memberikan cangkir pada ibunya, tiba-tiba Hanum masuk ke dapur, masih mengenakan baju daster dengan potongan di bawah lutut. Baju rumahan yang memiliki aksen sedikit lebar di bagian lengan itu membuat Bu Sumarni menatap adik madunya. Cukup lama beliau terdiam sebelum akhirnya tersenyum hangat. Sementara Naila mendelik, menatap Hanum dengan hati mendidih. Sengajakah perempuan itu ingin menampakkan elok tubuh yang terbalut kesederhanaan pada ibunya? Atau sengaja ingin membuat Bu Sumarni merasa pantas bila sang suami berpaling darinya? Atau bahkan, ini tentang Mas Bagas, tubuh sintel itu. Apakah sengaja ingin ia tunjukkan pada kakak lelakinya? "Mbak Yo," sapa Hanum, seakan tak merasa sungkan, meski baru keluar kamar kala matahari sudah hangat. Bu Sumarni hanya tersenyum dan menganggukkan kepala pelan. "Bapak?" tanya beliau mengambang. "Mas Handoko sudah bangun. Beliau minta dibuatin kopi," sahut Hanum, seketika menghapus senyum di wajah Bu Sumarni. Wanita itu nampak terpaku. Cukup lama, tatapannya kosong dengan tangan menggenggam cangkir erat. Kebiasaan kecil itu, kini harus mulai ia relakan. "Num," panggil Bu Sumarni, memaksa istri muda itu mendongak, menyelipkan rambut ke belakang telinga. "Sudah beberapa tahun, Bapak hanya minum kopi dengan cangkir ini," imbuhnya mengangsurkan dengan cepat, lalu segera mengambil pisau dan memotong serong cabai keriting besar. Tak merasa bersalah, Hanum terima cangkir itu dengan ringan, tanpa beban, lalu menyentuh secangkir kopi dan tersenyum tipis pada Naila yang nampak berdiri, mengamati dengan muka masam. "Oh ya, Num, sebentar lagi kita sarapan bareng. Ajak Bapak ya." "Baik, Mbak Yo," sahut Hanum mengangguk pelan. "Ini bukan rumahmu. Ini bukan rumahmu. Berpakaianlah yang sopan," celutuk Naila ketus. Kali ini Bu Sumarni hanya terdiam, tak menegur. Dalam hati mungkin beliau membenarkan,
Tindakan Hanum memang tidak sopan dan tidak bisa dibenarkan. "Bu," panggil Mas Bagas dari kejauhan. Kakak lelakinya itu terlihat datang dengan senyum sumringah. Langkahnya ringan, namun tiba-tiba terhenti. Mukanya memerah dengan mata melotot dan saliva yang terlihat menuruni kerongkongan. "Iling, Mas, sudah ada Sultan," serenggah Naila cepat, membuat Mas Bagas berdiri kelagapan dan Bu Sumari mendongak dengan tawa tertahan. Sementara Hanum, iya, wanita itu memang sepertinya terlahir tanpa rasa malu. Ia masih mampu berdiri tegak, mengangkat dagu. Senyumnya tak sumbang, hanya sekilas tersipu saat mata itu bertemu dengan tatapan Mas Bagas. "Apa sih?" ucap Bagas dengan mengibaskan tangan ke depan muka. "Apa-apa, aku mengawasimu, Mas," sergah Naila, memaksa kakak lelakinya itu terbahak keras. "Awasi saja, ikuti kalau itu perlu."